Salam saudara, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini berjudul Perbandingan Nilai Waktu. Durasi hidup manusia menurut kitab Mazmur adalah 70 tahun. Di 70 tahun umur hidup manusia tersebut, manusia menentukan nasib atau keberadaan kekalnya. Bisa dimengerti kalau Paulus berjuang untuk mencapai perkenanan Tuhan, disingkat umur hidupnya tersebut. Dia berkata sebelum kemah tubuhnya dibongkar, dia berjuang untuk berkenan di hadapan Allah. Paulus menulis bahwa penderitaan ringan sekarang ini berkisar 70 tahun. Mengerjakan bagi orang percaya kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar dari penderitaan itu. Dalam pernyataan Paulus di Roma 8 ayat 18 tersebut, Paulus membuat perbandingan antara penderitaan yang dialaminya sekarang berkisar 70 tahun dengan kemuliaan yang akan diperolehnya. Kalau 70 tahun dibanding dengan 7 juta tahun, maka satu detiknya sangat berarti. Kalau 70 tahun dibanding dengan 7 juta tahun, maka satu detiknya sangat berarti. Ya. Jadi kalau 70 tahun dibanding dengan 7 juta tahun, maka satu detiknya sangat berarti. Berarti untuk mengerjakan kemuliaan di 70 juta tahun itu. Kalau 70 tahun dibanding dengan 7 miliar tahun, maka satu detiknya lebih sangat berarti untuk mengerjakan kemuliaan selama 1 miliar tahun. Kalau 70 tahun dibanding dengan 7 triliun tahun, maka satu detiknya lebih sangat jauh berarti untuk mengerjakan kemuliaan selama 1 triliun tahun. Dan kalau 70 tahun dibanding dengan kekekalan, maka satu detiknya untuk mengerjakan kemuliaan kekal tersebut bernilai tak terhingga. Dengan demikian, setiap detik waktu hidup kita memiliki nilai yang tidak terhingga, yang harus kita hargai. Mata perhatian kita tidak boleh hanya memandang saat-saat terakhir hidup ini dan menilainya seakan-akan menit-menit terakhir lebih berarti dibanding waktu lain di perjalanan hidup kita. Jangan berpikir seakan-akan hanya saat-saat terakhir, yaitu tahun terakhir, bulan terakhir, minggu terakhir, hari terakhir, jam terakhir, menit terakhir, detik-detik terakhir yang menentukan nasib kekal seseorang. Yang menentukan nasib kekal manusia bukan hanya akhir perjalanan hidupnya, tapi sepanjang perjalanan hidupnya. Kalau di awal perjalanan hidupnya sudah salah melangkah, maka sangat besar kemungkinan pada pertengahan menjadi sulit untuk benar. Awalnya sudah salah, untuk pertengahan, untuk benar di pertengahan perjalanan hidup sulit. Apalagi di akhir perjalanan hidupnya. Awalnya benar saja belum tentu pertengahannya benar. Apalagi kalau awalnya sudah salah, maka kesalahan tersebut bisa berlanjut terus sampai akhir. Jadi saudaraku sekalian, perhatikan yang ini. Serius kita harus memperhatikan betapa pentingnya pendidikan untuk anak-anak. Kalau masa kanak-kanak sudah rusak, remajanya sulit benar. Anak-anaknya benar, masa kanak-kanaknya benar saja, masa remajanya belum tentu benar. Harus diingat bahwa tidak seorang pun tahu kapan detik terakhir hidup seseorang. Setiap detik adalah momentum atau kairos yang berharga,
yang memuat pelajaran rohani yang berharga sesuai dengan jadwal pembentukan Tuhan seperti sebuah kurikulum. Jadi setiap detik adalah momentum atau kairos yang berharga, yang memuat pelajaran rohani yang berharga, sesuai dengan jadwal pembentukan yang Tuhan susun seperti kurikulum, seperti kronos, dalam urut-urutan. Dalam membangun wajah Tuhan Yesus, wajah Yesus di dalam diri kita, atau membangun gambar diri sesuai kehendak dan rancangan Allah, Allah menggunakan setiap kesempatan. Itulah sebabnya firman Tuhan menyatakan bahwa kita harus menggunakan waktu yang ada. Sebab hari ini adalah jahat. 1 detik memiliki arti yang sangat berharga. Karena itu bagian dari durasi atau bagian dari hora, urut-urutan, bagian dari durasi atau hora, juga urut-urutan kronos dan kesempatan kairos yang Tuhan berikan itu sangat berharga. 1 detik memiliki arti yang sangat berharga. Karena itu ya, bagian dari durasi, urut-urutan dan kesempatan yang Tuhan berikan itu penting. Bila manusia menggunakan waktu dengan baik, maka waktu itu membawa kepada kemuliaan. Harus kita ingat bahwa waktu atau hora kita makin berkurang. Kesempatan-kesempatan kairos dapat berlalu tanpa hasil dan urut-urutan dapat berlalu tanpa hasil, dan urut-urutan pembentukan Tuhan atas kita menjadi sia-sia kalau kita tidak serius menanggapinya. Kesalahan banyak orang Kristen dewasa ini adalah kecenderungan menyelesaikan segala sesuatu secara instan, cepat dan mendadak. Mereka berpikir bahwa kedewasaan rohani, menemukan atau mendapatkan gambar diri sesuai kehendak dan rancangan Allah dapat dicapai dalam waktu yang singkat. Mereka juga berpikir bahwa ketidakmustahilan bagi Tuhan juga berlaku dalam mengubah karakter seseorang secara cepat dan ajaib. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, maka memiliki perubahan karakter pun juga bisa secara mujizat. Ini salah. Maka ada pelayanan pelepasan yang mengisyaratkan seakan-akan orang bisa diubah dalam sekejap. Seorang bisa menjadi tidak pemarah, tidak berzina dalam waktu singkat. Ini salah. Betapa berharganya waktu kita. Detik demi detik berlalu. Tuhan selalu menunggu anak-anaknya untuk menggunakan setiap kesempatan hidup ini untuk meraih berkat kesulungan. Berkat kesulungan maksudnya potensi dan kesempatan untuk serupa dengan Tuhan Yesus, yang sama dengan memiliki gambar diri sesuai dengan kehendak dan rancangan Allah. Ini adalah anugerah yang kita miliki, saudaraku sekalian, untuk menjadi sempurna, yang akhirnya kita layak dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tetapi kenyataannya memang tidak sedikit orang Kristen yang menukar hak kesulungannya dengan semangkuk makanan. Sesungguhnya inilah yang sama dengan percabulan rohani, dengan tindakan mengkhianati Tuhan karena menganggap ada yang lain yang lebih berarti. Suatu hari orang-orang seperti ini tidak memiliki kesempatan memperbaiki diri. Jadi bukan hanya detik terakhir yang menentukan, tapi juga semua detik hidup yang diberikan Tuhan kepada orang percaya, kepada kita, yang sangat berarti, sangat bernilai untuk merubah kita dan bertumbuh menemukan gambar diri seperti yang dikehendaki oleh Allah. Kiranya kebenaran hari ini memberkati kita sekalian. Sola Gracia.